Sobat Sehat Belesda, apa kabar? Kali ini kita bertemu lagi dalam acara Top BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang pemeriksaan di laboratorium. Salah satunya adalah SLBD dan vitamin D. Nah, di sini saya bersama dengan Dr. Yohana, saya Itmatawati dari bagian laboratorium Rumah Sakit Bethesda, dan beliau adalah Dr. Yohana SPPK atau spesialis patologi klinik. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Yun. Ya, sehat dok? Sehat, Mbak Yun. Ya, apa kabar? Sudah mempersiapkan apa nih terkait dengan pemeriksaan ini, dok? Iya, hari ini kita mau ngobrol tentang pemeriksaan SLBD, pemeriksaan baru yang sudah tersedia di laboratorium patologi klinik Rumah Sakit Bethesda. Gitu ya, dok ya. Ya. Tapi ini baru ya, dok ya. Kita mau bahas tentang itu. Nah, kita akan kupas tuntas apa sih SLBD itu dan pemberian vitamin D terkait dengan pandemi yang sudah 1,5 tahun lebih ya, dok ya, kita alami dan membuat mungkin kita semakin kadang ada yang bilangnya terpuruk, atau mungkin kita dalam ekonomi, dalam sosial terutama, kita jadi terikat, kita nggak bisa ketemu orang, jadi kita itu ya, jadi kita kan berharap itu semuanya bisa terselesaikan atau kita lepas dari pandemi, meskipun ya mungkin agak lama ya, dok ya. Nah, salah satu konsep dari pemerintah itu kan sekarang diadakan vaksin. Betul. Nah, vaksin itu diharapkan dari masyarakat itu, dok, 80% itu harus vaksin, itu ya, dok ya. Betul. Untuk itu apa sih yang harus kita siapkan terkait dengan vaksin itu, dok? Apa sih vaksin itu sebenarnya gitu, dok? Ya, pertama ini saya jelaskan dulu tentang vaksin. Vaksin sendiri itu merupakan suatu senyawa yang dimasukkan dengan cara disuntikkan ke dalam tubuh seseorang atau individu. Jadi vaksin ini bisa berupa virus atau bakteri yang dimatikan atau sudah dilemahkan, inactivated, dengan tujuan supaya menimbulkan kekebalan. Jadi supaya tubuh kita itu mengenali apabila ada virus atau bakteri yang masuk. Nah, jika dengan tujuan supaya kalau di waktu mendatang seseorang tersebut terinfeksi, maka tubuh sudah mengenali sebelumnya virus atau bakteri tersebut, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terlalu parah dengan adanya pasien tersebut sudah divaksinasi. Gitu ya, dok ya, seperti kalau pas bayi gitu ya, dok ya. Kemudian ada bayi vaksin kan macam-macam gitu ya. Iya, supaya kekebalan tubuh mencegah kalau terinfeksi dampaknya tidak terlalu parah apabila kita tidak dilakukan vaksinasi atau imunisasi. Terus gini, dok, kalau kita sudah divaksin nih, dok, nah, kan apa sih yang dibentuk oleh tubuh? Ya. Jadi setelah kita divaksin, maka tubuh kita itu akan berusaha untuk membentuk antibodi sebagai bentuk reaksi terhadap adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi antibodi ini adalah suatu protein imunoglobulin, di mana dia tujuannya untuk melawan atau menimbulkan kekebalan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri atau virus yang masuk dalam tubuh seseorang. Gitu. Kalau orang awam misalnya ada tamu nggak dikenal, terus dikenalin dulu pelan-pelan gitu ya, Betul, dok ya. kalau misalkan ada tamu masuk nih, kita nggak kenal, pasti kan kita kan berusaha cari tahu dulu ya, ini apa nih, ada sesuatu yang masuk gitu kan. Ini setelah kita kenalan, maka kita bisa tahu, oh ternyata jahat, maka kita harus melawan tamu tersebut gitu. Tubuh kita juga seperti itu namanya antibodi yang bertujuan melawan infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Itu ya, sobat sehat. Jadi kita harus vaksin. Jadi kalau harus vaksin, jadi supaya kekebalan kita itu bertambah, dan mungkin kalau kita terpapar pas kasus ini kan COVID-19 ya, dok ya. Kalau kita terpapar COVID, jadi diharapkan gejala yang timbul itu tidak terlalu parah ya, dok ya. Ya, dibandingkan dengan yang tidak vaksin. Baik, dok. Kemudian gini, dok, apa sih yang diharapkan setelah orang-orang itu vaksin? Oh iya. Jadi tujuan kita melakukan vaksinasi ini kan pemerintah kan sekarang menggalakkan supaya sebanyak-banyaknya masyarakat itu divaksin. Harapannya dengan semakin banyak cakupan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi, itu terjadi kekebalan kelompok atau herd immunity.
Nah, supaya menekan angka penularan dan dengan demikian kurva COVID ini semakin melandai dan akhirnya pandemi ini bisa segera berakhir, harapannya kan seperti itu. Nah, jadi memang kita saat ini sedang menggalakkan secepat-cepatnya vaksin tersebut semakin mencakup ke seluruh masyarakat. Ini dok, ini kalau kita semua udah divaksin nih dok, nah kita tuh bisa tahu kalau kita tuh kebal sama virus itu atau berapa sih tingkat kekebalannya terhadap virus COVID-19 itu dengan cara apa dok? Kan kalau misal kita di radiologi gitu ya dok ya, oh paru-paru kita terkena A dengan tek atau seperti apa. Nah kalau kita untuk mengetahui kekebalan tubuh kita dari COVID-19 itu dengan cara apa dok? Jadi kalau seseorang telah divaksin itu untuk mengetahui apakah individu tersebut merespon terhadap vaksin yang diberikan adalah dengan cara pengukuran antibodi secara kuantitatif yang dinamakan SRBD. Jadi di sini sekarang ini sudah tersedia pemeriksaan antibodi SRBD. Itu untuk mengukur jumlah antibodi yang terbentuk pasca atau setelah orang tersebut divaksinasi. Jadi kan kita melihat setelah tubuh kita diberikan vaksin, maka responnya seperti apa? Apakah antibodi yang dibentuk itu cukup ataukah tinggi? Jadi itu nanti tujuannya untuk melihat kadar protektif atau perlindungan terhadap seseorang. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu kita itu tingkat kekebalannya seberapa, apakah rendah atau tinggi. Nah semakin tinggi berarti kekebalan kita semakin bagus ya. Ini tadi kan sudah dijelaskan pemeriksaannya itu SLBD ya dok ya. Jadi semakin tinggi imun yang antibodi yang dihasilkan dari SLBD, maka kadar SRBD-nya akan tinggi ya dok. Baik ya dok ya kekebalannya. Nah, apa sih dok SRBD itu? Jadi SRBD tersebut kepanjangan dari Spike Receptor Binding Domain. Itu adalah suatu bagian dari virus SARS-CoV-2. Jadi virus kan bagiannya ada macam-macam ya, ada envelope, ada nukleokapsid, ada SRBD ini salah satunya. Nah, SRBD ini adalah titik di mana virus tersebut dapat melekatkan diri kepada reseptor yang ada pada tubuh manusia. Jadi untuk bisa menginfeksi seseorang, virus tersebut kan harus nempel. Nah, nempelnya ini ke reseptor adanya yang banyak terutama di paru-paru dan organ jantung. Namanya reseptor ACE2. Bagian dari virus yang melekat pada reseptor di tubuh manusia tersebut namanya adalah SRBD tersebut. Maka kalau kita sudah divaksin, tubuh kita akan membentuk antibodi. Antibodi tersebut adalah antibodi SRBD. Dengan tujuan apabila kita terinfeksi virus SARS-CoV-2, maka antibodi tersebut akan berikatan dengan SRBD tersebut. Jadi terjadi blocking. Setelah terjadi blocking, maka si virus ini tidak bisa menempel pada reseptor ACE tadi. Jadi sehingga dia menghalangi ikatan antara reseptor di tubuh manusia dengan bagian dari virus tersebut. Ya, jadi ketika ini ada tadi kita ibaratkan orang masuk nih. Nah, kalau kita sudah punya tameng itu virus itu nggak bisa nempel karena kita sudah kasih ditangkap oleh gitu ya. Ada polisinya istilahnya dok ya. Nah, jadi tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Maka semakin tinggi kadar SRBD-nya, fungsi perlindungan terhadap tubuh kita juga semakin bagus. Oke dok, jadi jangan sungkan-sungkan ya sobat sehat Bethesda untuk periksa SRBD supaya kita tahu seberapa sih kekebalan kita setelah vaksin. Kemudian bagaimana merespon virus itu atau maksudnya dari merespon vaksin yang telah kita terima ya dok ya. Ya. Nah, itu kira-kira kapan dok? Nah, jadi kita kan biasanya kan vaksin kalau dosis lengkap itu kan biasanya 2 kali ya. Nah kalau untuk melihat respon tubuh kita ini baik atau cukup atau kurang itu dengan pemeriksaan di 14-28 hari dari vaksin yang terakhir. Kemudian untuk follow up nanti bisa 3-6 bulan setelah vaksin tersebut lengkap. Jadi setelah kita melakukan vaksin diharapkan itu kalau kita ingin mengetahui seberapa sih antibodi yang
dibentuk oleh tubuh kita atau seberapa sih respon tubuh kita harus melakukan pemeriksaan SRBD ini dalam jangka waktu 14 sampai 28 setelah vaksin terakhir. Setelah vaksin terakhir gitu. Jadi sobat sehat BTS jangan ragu-ragu ya. Terus bagaimana sih untuk mengetahui dok bahwa antibodi kita itu merespon? Ya. Bedanya dengan antibodi yang lain itu dok? Beda dengan antibodi yang lain, kalau antibodi ini spesifik ya, jadi spesifik memang antibodi yang ditimbulkan khusus untuk mendeteksi, mengenali antigen yaitu virus SARS-CoV-2. Gitu ya dok ya. Ya. Di mana kita bisa dok? Dan saat ini sudah ada di laboratorium rumah sakit Bethesda, sudah tersedia. Oke, sobat sehat BTS jangan ragu untuk datang ke laboratorium rumah sakit Bethesda untuk periksa SRBD ini ya. Nah, selanjutnya dok, kita membahas ini dok tentang vitamin D. Nah, sekarang ini dok, banyak orang-orang tuh yang ibaratnya kalau dulu orang yang berjemur itu hanya bayi habis lahir gitu ya dok ya dijemur. Sekarang itu orang-orang awam itu banyak yang berjemur dok karena mengingat karena COVID-19 itu semakin kita tinggi vitamin D-nya semakin baik karena sepengetahuan kami kan vitamin D itu ada di sinar matahari dok. Nah, sebenarnya ini dok, benar nggak sih dok vitamin D itu mencegah supaya virus itu masuk? Secara umum sebenarnya fungsi vitamin D itu banyak ya. Jadi selain untuk menjaga kualitas tulang, kualitas otot, termasuk juga otot jantung, selain itu juga salah satu yang utama itu fungsi vitamin D itu meregulasi sistem imun. Artinya dia mempertahankan imunitas tubuh kita terhadap segala macam bentuk infeksi, baik itu bisa virus maupun bakteri, jamur. Sebenarnya tidak khusus untuk hanya COVID ya. Jadi dia meregulasi sistem imun secara umum. Oke. Jadi itu pun harus di waktu tertentu ya dok ya. Iya. Oh ya. Kemudian dok itu untuk vitamin D itu kan sebenarnya dia fungsinya jadi semakin tinggi kadar vitamin D-nya artinya cukup itu sistem imun kita akan tetap terjaga dengan baik. Nah masalahnya kan di masyarakat kita ini kan meskipun kadar sinar mataharinya itu cukup, tapi yang terjadi di masyarakat Indonesia ini seringnya terjadi kekurangan atau defisiensi vitamin D. Dampaknya apa dok kalau defisiensi vitamin D? Ya berarti sesuai tadi kalau misalkan fungsinya dia menjaga kualitas tulang, berarti kan penurunan kualitas tulang bisa osteoporosis, terus juga penurunan sistem imun, artinya imun kita juga menjadi lebih turun gitu ya dok? Turun, lemah ya. Dengan harapan makanya sekarang seringkali dilakukan suplementasi vitamin D untuk menjaga kadar vitamin D kita cukup sehingga memiliki perlindungan terhadap infeksi virus. Siapa aja sih yang membutuhkan vitamin D? Jadi kadarnya setiap anak dewasa itu berbeda-beda ya dok ya? Nilai normalnya memang berbeda-beda, cuma semua dari segala usia membutuhkan vitamin D yang cukup. Oke dok. Nah, ketika kita sudah ada vitamin D-nya dok, nah kadang itu kan orang banyak suplemen-suplemen yang masuk, terus itu apa sih dampaknya ketika kita tuh kelebihan vitamin D dok? Kalau kelebihan vitamin D, jadi vitamin D ini kan ada 3 bentuk ya, vitamin D1, D2, D3 yang dibutuhkan oleh tubuh kita tuh yang vitamin D2 dan D3 itu bisa kita dapatkan sumbernya dari sinar matahari pagi ya, jam 8 sampai 10 karena di atas itu kan sudah sinar UV, jadi bahaya juga untuk nanti bisa radiasi menimbulkan kanker kulit segala macam. Kemudian sumber lain itu dari ikan, telur, daging, susu. Nah itu kalau memang itu tidak cukup kita bisa lakukan kemudian suplementasi. Nah, tapi ini juga tidak boleh terlalu banyak karena kalau berlebihan juga dia tuh bersifat toksik atau racun. Nah supaya kita tahu bahwa kadar vitamin D dalam tubuh kita ini cukup atau tidak berlebihan, maka kita harus melakukan pemeriksaan vitamin D tersebut. Ada ya dok ya? Ya. Sudah ada dok? Sudah ada. Sudah ada. Oke, jangan ragu untuk periksa vitamin D di rumah sakit Bethesda karena semakin kita tahu kadar vitamin D yang kita butuhkan atau yang ada dalam tubuh kita semakin aman karena sudah diinformasikan sama dokter Yohana tadi, semakin kita kelebihan vitamin D itu mengandung toksik. Nah, ketika kita suplemen kita, kadang orang-orang kan
semakin sehat, Iya, makanan yang kemudian banyak gitu ya, Dok, ya. kan segala sesuatu harus kadarnya harus Pas cukup, gitu ya. pas, ya. Nah, jadi harus Tidak boleh kira-kira, Hmm. jangan kira-kira, harus Dan kira-kira. Oke dok. Nah, sobat sehat Bethesda, kita sudah mengulas tentang SLBD dan vitamin D. Nah, dari sini kita bisa tahu nih apa sih manfaat dari vaksin, kemudian apa sih manfaat dari vitamin D, dan bagaimana dampak kekurangan atau kelebihan dari vitamin D ini di tubuh kita. Nah, untuk itu sobat sehat tidak boleh mengira-ngira nih, kira-kira saya sudah bekal belum ya, atau mungkin vitamin D saya sudah cukup belum. Nah, saatnya kita harus ketahui dengan pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Bethesda. Nah, gitu ya dok ya. Ya, oke dok, terima kasih banyak untuk informasinya. Terima kasih Mbak Yu. Banyak ilmu juga yang kita serap hari ini dok. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat Bethesda. Sobat sehat Bethesda, sekian bincang-bincang kita hari ini dengan Dr. Rehana, spesialis patologi klinik. Kita telah mengulas banyak tentang SLBD dan vitamin D. Nah, kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang hal-hal yang ada atau informasi di Rumah Sakit Bethesda, silahkan follow di sosial media kami Rumah Sakit Bethesda. Salam sapa.